Selamat pagi kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan men-sharekan penjelasan melalui video. Hari ini saya menggunakan aplikasi Mobizen, kawan-kawan mungkin tahu semua. Dan topik kita hari ini adalah membaca Alkitab dengan mata baru. Nah, membaca Alkitab dengan mata baru ini merupakan salah satu metode, salah satu saja. Ada banyak metode membaca Alkitab. Salah satu metode membaca Alkitab dengan perspektif yang lebih progresif, ya. Yang lebih progresif itu maksudnya apa? Maksudnya lebih terbuka terhadap kondisi dan tantangan zaman masa kini. Kalau kita sudah mengenal membaca Alkitab dengan mata baru, bukan berarti bahwa metode penafsiran Alkitab yang sementara kita pelajari melalui hermeneutik, PL, dan PB itu menjadi salah, tidak. Tetapi MADMB ini memperkaya hasanah kita, memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita mengenai perspektif-perspektif yang mungkin bisa kita gunakan untuk membaca dan menganalisis teks, ya. Nah, di bahan PPT yang saya sharekan, di situ ada judul membaca Alkitab dengan mata baru bersama melakukan tarian pembebasan dan transformasi, Dance of Liberation and Transformation. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu metode membaca Alkitab berdasarkan pengalaman. Ini itu muncul berdasarkan pengalaman ketertindasan orang di masa kini, ya, yang direfleksikan dengan pengalaman melalui teks Alkitab. Nah, itu ya. Jadi orang-orang yang mengalami ketertindasan ini ketika dia membaca teks Alkitab yang ditulis di masa lalu, harusnya mereka mengalami pembebasan. Nah, itu yang diharapkan dari metode membaca Alkitab dengan mata baru. Sampai di sini paham ya? Lalu pada halaman PPT yang kedua, di situ ada disebutkan titik berangkat membaca Alkitab dengan mata baru. Ya. Titik berangkatnya apa? Titik berangkat membaca Alkitab dengan mata baru. Atau dia lahir dari mana? Atau maksudnya titik berangkat ini dia muncul dari mana? Nah, membaca Alkitab dengan mata baru itu muncul sebagai refleksi atau berasal dari refleksi yang kritis, refleksi yang dalam atas pengalaman. Lalu kemudian pengalaman itu dianalisis, dan menganalisisnya pun secara sistemik, secara sistematis maksudnya. Ya. Dan yang paling terpenting adalah semuanya ini dalam konteks dominasi. Semuanya itu terjadi dalam konteks dominasi. Dominasi siapa? Ya. Biasanya nanti kita ada bagian tersendiri mempelajari piramida kekuasaan. Nah, ini ada hubungannya dengan konteks dominasi. Sebagai contoh, dominasi-dominasi di dalam Alkitab itu pasti ada kekuasaan, ya kan? Lalu dia menekan siapa? Ya, kekuasaan ini itu pasti di luar kekuasaan Allah. Bukan kekuasaan Allah, tapi maksudnya kekuasaan secara politik, kekuasaan secara sosial. Politik siapa? Raja,
raja siapa? Misalnya Israel dalam relasinya dengan Mesir. Nah, yang berkuasa, yang mendominasi siapa? Mesir secara politik, secara sosial, bahkan juga secara ekonomi. Lalu misalnya apa lagi? Konteks dominasi, patriarki, ya, terhadap dominasi patriarki terhadap feminin atau terhadap kaum perempuan. Ya, kita harus jujur mengakui bahwa teks-teks Alkitab itu ditulis dengan alam berpikir laki-laki, sehingga laki-laki menjadi kelompok mayoritas yang mendominasi setiap kebijakan, keputusan, aturan, hukum yang ada di dalam teks Alkitab. Bahkan kalau kita mau jujur, Allah sendiri mereka jadikan sebagai sosok laki-laki, sosok yang mendominasi, sosok yang berkuasa, dan seterusnya. Nah, ini maksud bahwa titik berangkat membaca Alkitab dengan mata baru itu merupakan refleksi kritis atas pengalaman sehari-hari. Pengalaman siapa? Pengalaman kita hari ini, ya, pengalaman manusia hari ini, dan kemudian pengalaman itu dianalisis secara sistematis dalam konteks dominasi. Ya, pengalaman kita hari ini. Sampai di sini paham ya? Nah, lalu apa yang dimaksud dengan halaman ketiga PPT? Analisis yang pengalaman kita apa? Pengalaman yang dianalisis itu pengalaman seperti apa sih di halaman 3? Ya. Apa pengalaman kita? Pengalaman manusia hari ini itu yang dimaksud, atau pengalaman kita, ya, biografi sosial, maksudnya kondisi sosial kita seperti apa. Secara sosial, pengalaman kita menunjukkan apa? Relasi sosial. Contoh relasi sosial, bagaimana relasi tuan dengan buruh, ya, tuan dengan hamba. Lalu apalagi relasi sosial? Relasi sosial bagaimana bos dengan bawahan. Relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Relasi sosial bagaimana ya, bisa digambarkan relasi kita secara sosial apa? Dosen dengan mahasiswa, ya, staf dengan mahasiswa, atau mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, itu yang dimaksud dengan biografi sosial, relasi sosial. Dan yang berkaitan dengan itu juga bagaimana misalnya biografi ekonomi. Di kelas feminis saya menjelaskan mengapa perempuan secara relasi sosial itu rendah, bahkan tidak dianggap. Ya, kedudukan perempuan dalam relasi sosial itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ada hubungannya dengan relasi ekonomi. Seorang perempuan yang tinggal di rumah, dia tidak bekerja dan tidak menghasilkan nafkah, tidak menghasilkan gaji atau pendapatan, maka secara sosial dia tidak memiliki kekuatan tawar-menawar apapun. Ya. Tidak memiliki kekuatan apapun. Dia tunduk pada kekuasaan. Siapa? Yang paling dekat dengan dia adalah suami. Ya. Bayangkan, ada contoh ibu rumah tangga, dia pegang uang, tapi itu bukan uang yang berasal dari hasil keringatnya sendiri karena dia diberikan oleh suaminya. Untuk membeli lipstik saja dia harus meminta izin kepada suaminya. Itu artinya apa? Artinya dia tidak bebas untuk memutuskan sendiri apa yang mau dia lakukan, meskipun itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya, biografi sosial. Nah, biografi sosial juga berkaitan dengan misalnya kapitalis bisa. Ya. Bagaimana hari ini kita orang Kalimantan Tengah mau tidak mau masuk dalam sistem kapitalis. Ya. Kenapa? Karena begitu perusahaan-perusahaan besar masuk, perusahaan
industri kelapa sawit misalnya, lalu masyarakat yang butuh duit menjual tanahnya kepada perusahaan, ya, harusnya dan otomatis masyarakat tidak memiliki daya tawar terhadap perusahaan. Karena perusahaan sudah menempatkan diri pada kondisi dominasi. Nah, ini pengalaman sosial kita, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan teks hidup yang layak dibaca? Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang Anda kerjakan minggu kemarin secara berkelompok. Teks hidup. Ketika Anda membaca teks Alkitab, lalu Anda menganalisis atau Anda membawa diri Anda kepada teks yang Anda baca itu berdasarkan konteks Anda, konteks kamu, maka kemudian kamu menemukan cerita yang baru berdasarkan konteks kita. Dan sebenarnya ada membaca sebagian tapi belum habis saya membaca, ya. Belum bisa saya menangkap cara berpikir Anda. Lalu kemudian dari perjumpaan Anda ketika membaca teks itu, maka Anda membawa pengalaman-pengalaman Anda kepada teks dan Anda menemukan teks Anda sendiri. Ya. Nah, teks Anda apa tentang dominasi? Teks Anda apa tentang biografi sosial? Apa tentang ekonomi? Teks Anda apa tentang politik dan seterusnya. Jadi teks hidup yang layak dibaca. Lalu kemudian postkolonial teks. Tahu kata kolonial? Postkanonikal. Postkanonikal ya, bukan kolonial. Postkanonikal. Jadi teks-teks yang ditulis atau teks-teks yang muncul, baik dia yang muncul setelah kanon. Artinya teks ini ada nggak dalam PL atau PB? Tidak ada, karena ini terjadi setelah kanon, ya. Seperti di pertemuan pertama saya menceritakan bagaimana kemudian cerita-cerita tentang sejarah Alkitab itu masih ditemukan dalam gulungan-gulungan kitab jauh setelah kanonik Alkitab. Ya. Nah, apakah itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk untuk memahami teks? Untuk memahami kehidupan kita dalam konteks kita. Bisa. Di pertemuan kita di awal-awal saya menjelaskan bagaimana Yesus Sejarah, kelompok Yesus Sejarah, Jesus Seminar, kelompok Yesus Seminar yang kemudian memunculkan studi tentang Yesus Sejarah. Mereka menemukan kisah-kisah sejarah Yesus itu justru paling banyak pada teks-teks di luar kanon. Ya, dan teks-teks di luar kanon ini ada yang sudah ada pada saat kanon tapi tidak masuk kanon, ada juga yang ditemukan setelah proses kanonik, misalnya di abad 19. Nah, itu mereka analisis, ya, dan mereka melihat bahwa teks-teks di luar kanonik itu ternyata juga memiliki kewibawaan, teks yang memiliki wibawa untuk dijadikan sebagai sumber pemahaman kita ketika kita membaca Alkitab. Lalu kemudian pengalaman kita soal apakah posisi kita ini setara dengan posisi teks itu setara dengan canonic text, posisi post text ini. Apakah dia setara dengan teks-teks kanon? Ya, tadi saya katakan misalnya contoh dalam studi Yesus Sejarah, kelompok Yesus Seminar yang memperkenalkan studi Yesus Sejarah itu menganggap bahwa teks ini itu setara.
ya, bahkan menolong mereka untuk memahami sejarah Yesus. Nah, ini yang terakhir, apakah dia memiliki perspektif feminis? Feminis tidak hanya, ini perlu dicatat walaupun Anda belum belajar teologi feminis, tapi sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa ketika kita bicara feminis, tidak lagi hanya berbicara soal perempuan atau memperjuangkan hak-hak perempuan atau nilai-nilai perempuan, tapi juga semua makhluk. Tetapi semua makhluk hidup. Ya, alam semesta ini. Jadi, apakah dari perspektif feminis, apa perspektif feminis? Membaca Alkitab dengan perspektif feminis itu akan memunculkan pemahaman soal keadilan, kesetaraan, kebersamaan. Ya, soal-soal ini, pembebasan. Nah, apakah teks itu ketika dibaca dari perspektif feminis membawa keadilan enggak? Membawa kesetaraan tidak? Membawa pembebasan atau kebersamaan tidak? Ya. Nah, halaman ketiga penjelasannya pengalaman kita sehari-hari hari ini ketika kita membaca teks itu, kita harus memahami kondisi kita dari ini, dari pengalaman ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya stop dulu ya, kita sampai di sini ada yang ditanyakan silahkan. Nanti bisa tanya jawab pada grup Google Classroom.